Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti janji saya akan buat podcast bareng sama Bu Admin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Dan cukup banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Kita akan bahas ini ya Bu ya. Oke. Langsung aja lah biar nggak kelamaan. Ini dari Erik Wanto 5033. Bu Admin, gaskenlah. Pokoknya wani, salam akar rumput Jakarta Utara, siap support selalu. Amin. Terima kasih. Mas siapa tadi namanya? Erik Wanto. Mas Erik, terima kasih. Dari Junadi 8883. Mantap Om Sanda, semangat terus, semoga tambah sukses. Terima kasih Mas Junadi. Sukses terus. Ini juga dari Ericis Wanto ini ya, 5033. Maklum kalau udah nikah lupa-lupa dikit karena banyak yang dipikirkan. 2003 atau 2004. Apa itu? Kemarin kita kan, saya itu kan waktu nginget-nginget, kita itu pacaran itu 2003 atau 2004 gitu loh. Ya kan? Terus apa ini? 2 burung murai. Oh, mas kawinnya 2 burung murai. Iya, dulu itu ya bukan mas kawinnya lah gitu ya. Jadi saya waktu datang ke Jawa ini memang bawa 2 burung murai. Kebetulan memang saya dulu juga sudah main burung gitu ya. Dan istri juga itu mendukung. Suka lah dengan murai batu juga gitu ya. Satu server lah kita ini. Ya belum lah saat itu. Waktu ke Jawa nikah loh maksudnya. Jadi kita ini kan udah langsung main waktu itu kan. Kemana-mana sama Bu Admin. Jadi gini teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang sering ke lomba burung ya seperti mana SMM gitu ya, sesuatu yang nggak asing lah ya dengan Bu Admin. Ya cuman kan karena Bu Admin itu orangnya nggak vokal, pokoknya ngikut aja. Saya ini selalu ajak Bu Admin dan anak saya yang nomor 3. Saya tuh di belakang layar. Pokoknya ngikut aja lah, ngonten ngikut ya. Jalan ke lapangan gitu ya, ke gantangan itu juga ikut, ke Piala Raja lah, kemana-mana lah Bu ya. Pasti saya ajak, karena apa gini teman-teman, saya memang saya punya hobi, saya punya kesenangan, saya harus bisa melibatkan orang rumah gitu kan. Dengan saya melibatkan orang rumah itu artinya tidak ada dusta ya, jadi nggak harus disembunyikan. Mau beli burung juga musyawarah, mau ngapain juga musyawarah, orang rumah juga tahu. Ya dengan pengertian seperti itu, ya diberikan pengertian seperti itu, akhirnya kan yaitu tadi, yang tadinya tidak tahu burung akhirnya tahu burung, yang tadinya tidak suka dengan burung ternyata juga akhirnya suka dengan burung. Dan alhamdulillah di burung ini juga menghasilkan ya Bu ya. Oke, dari Nuril Yanto 2683, Lampung Prengsewu, hadir Om Sanda, sukses selalu. Terima kasih. Maju terus, semakin banyak netizen yang kritik, semakin maju and dewasa menyikapinya. Terus berkarya untuk umat yang butuh ilmu. Semoga selalu bersyukur sama Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Ya kita ini nggak pernah ini ya Bu ya, nggak pernah mau ngerespon lah ya. Itu orang-orang julid lah itu ya. Nggak perlu gitu loh ya, nggak perlu. Jadi ya kenapa saya kemarin bilang itu ya, ada memang sifat manusia itu yang sebenarnya tidak ada manfaat untuk dia sendiri juga nggak merasa bahwa dia dapat keuntungan untuk mengatakan hal yang buruk itu ya, tapi mereka tuh suka gitu. Ada orang-orang seperti itu. Dan ya mungkin kalau kita ini nggak pernah ngerespon sebenarnya Bu ya, cuman mungkin kita kasih saran aja lah. Itu adalah sesuatu yang nggak bagus, dan jangan hancurkan hidupmu itu dengan hal-hal seperti itu, karena
Kan rugi, kita itu hidup di dunia itu hanya sekali. Usahakan dengan hal-hal baik aja lah. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya Nggak ya. ada untungnya. Gitulah ya. Nggak ada kebahagiaannya juga di situ ya. Ya mungkin seneng iya, oke lah seneng. Tapi masa sih senang untuk jadi sesuatu yang merugikan orang lain ya, ketemunya seperti itu ya. Oke lah, terus aja lah. Ini dari Bendol 07. Semoga Supersonic stabil terus Om. Yang nyuruh-nyuruh Om Sanda lomba burung di SMM nggak ada yang nongol lagi. Hahaha. Ya gini, sebenarnya ini yang tahu istri ya, sebenarnya gitu. Jadi karena Om Sanda itu perjalanan di burung itu sudah cukup lama gitu ya. Terus sudah melalui banyak hal. Mulai dari pemain burung ya yang tadinya ngikut bapak itu SMP waktu itu kan ya, SMP atau SMA lupa gitu. Pokoknya ngikut-ngikut bapak, lomba pelihara burung juga gitu ya. Dari zamannya in-innya di pasar itu burung kayak burung poksai, wambi, terus robin itu juga saya udah pelihara burung teman-teman, kan dulu murah itu kan, burung-burung impor itu. Terus saya menikah juga ya alhamdulillahnya punya istri yang satu server itu tadi lah ya. Terus main burung itu ya dapat keuntungan, dia pernah merasakan juara, yang pernah merasakan juga jadi juara bertahan gitu ya. Ya tahu sendirilah teman-teman, orang kalau bersaing itu seperti apa ya rasanya. Orang yang jadi juara bertahan itu pasti bagaimana caranya mereka itu akan mempertahankan juara itu tadi ya kan, ambisinya ada dan sebagainya. Itu pernah saya lalui ya. Terus saya sebagai juri juga 3 IO. Ya kan? Dan yang IO yang kedua mungkin itu yang terlalu banyak menyita waktu ya. Tiap minggunya itu tugas luar kota, naik pesawat terus ya. Kayak orang penting sih waktu itu ya Bu ya. Sampai saya itu ngerasa kok aku ini jarang di rumah gitu ya. Padahal waktu itu hamil tua itu ya. Iya. Dari awal hamil sampai lahiran itu ya. Setelah lahiran tuh baru aku terus putuskan, wah ini kayaknya aku ya memang itu suatu pekerjaan yang harus memang kita cintai. Terus itu juga di hobi kan, jelas kesenangan gitu ya. Tapi saya melihat kok saya nih punya anak nggak pernah saya tunggu gitu ya. Saya nangis waktu itu teman-teman tuh. Ya wah kok aku ini tiap hari apa Bu? Aku berangkat ya. Kamis ya. Kamis mesti. Kamis itu berangkat ya, terus nanti pulang-pulang tuh Selasa ya nyampe rumah. Tuh kan berapa hari tuh di jalan tuh kan. Naik pesawat loh padahal itu. Ya kan? Itu hampir 1,5 tahun Bu saya beli. Kurang lebih ya. Kurang lebih itu ya. Jadi itulah teman-teman, dari di juri itu kan ya juga sempat eksis, terus pindah ke IO gitu ya. IO yang kebetulan juga IO produksi gitu kan. Dulu itu Om Sanda sewaktu pindah ke IO yang ketiga itu arahnya sih jarang menjuri ya kan, akhirnya fokus ke produksi perburungan. Maka Om Sanda taruhlah paling tidak itu sedikit banyak seluk beluk dari produksi perburungan ini Om Sanda tahu lah ya, mainnya bagaimana, produksi itu seperti apa, pemasarannya bagaimana, marketingnya bagaimana ya. Bu admin juga bantu waktu itu. Terus jadi pengurus juga sudah gitu ya. Terus apa lagi? Jadi kiai di perburungan juga udah ya. Di Bekasi ya. Bekasi ya. Ya gitu ya. Jadi sudah banyak hal gitu kan ya. Ya mungkin kan orang dari netizen atau dari teman-temanku juga sebenarnya itu kan banyak yang meminta gitu kan. Om Sanda ayo dong main lagi. Ya aku sih kalau nggak sesuatu yang press list gitu ya, aku tuh juga kurang mau bahas sebenarnya ya.
sebenarnya juga dengan hiburan-hiburan untuk harian gini, ya kan ada beberapa burung pastel di rumah ini ya. Terus terang kalau burung yang sudah tua itu nggak ada, ya nggak ada. Jadi ini adalah beberapa pastel yang saya sering katakan bahwa burung yang saya pelihara itu malah ketemunya burung yang minusan dari kandang ternak saya gitu kan ya. Karena kalau dia itu normal pasti akan terjual. Nah cuman itu juga kan bisa untuk jadi hiburan gitu ya, pastel-pastel yang aku rawat ini. Ya biasa, saya gantangkan itu biasa. Cuman biasanya sih bukan saya yang gantang. Ya adalah anak-anak di sini gitu ya, yang biasanya kayak apa ya, kayak saya kalau mau gantang burung gitu, mereka itu langsung merasa kayak, jangan deh Om Sanda gantang, biar aku aja gitu ya. Kayak nggak tega gitu kalau aku gantang burung gitu. Takut kalau repot gitu ya. Padahal aku nih seneng loh ya. Tapi anak-anak tuh pasti gitu. Mana Om tiketnya mana? Aku yang gantangin. Aku yang gantangin. Pasti seperti itu. Oke lah ya. Hiburan jalan sebenarnya. Nah, untuk di SMM itu sendiri tuh bisa dikatakan kalau awalnya ambisi, Bu ya. Dulunya sih ambisi ya. Gara-gara ya diesel itu. Terus ya mungkin banyak permintaan dari teman-teman. Saya anggap ini suatu permintaan gitu ya. Ada harapan Om Sanda bisa main di SMM. Ya istri sendiri itu sebenarnya juga apa ya, berusaha untuk ngeredam. Alah apa, ngapain sih, masa itu hidup harus terus-terusan membuktikan sama orang lain loh ya. Kok repot amat gitu kan. Itu istri itu paham gitu kan, kita ini ya yang penting tanggung jawab kita itu kan berbuat baik, menyampaikan kebaikan. Toh orang itu mau memberikan apa tanggapan untuk kita, penilaian untuk kita, itu kan hak setiap manusia ya. Bagus tidaknya kita ini kan kembali lagi ke otaknya mereka masing-masing ya kan. Baik dan buruk itu ada di otak mereka. Kalau Pikiran dia ya gitu ya. Kalau mereka sudah berusaha untuk mendoktrin otak mereka untuk mengatakan sesuatu yang buruk, ya mereka pasti akan selalu mengatakan buruk gitu kan ya, apapun itu. Jadi istri sendiri itu juga udah deh nggak usah nih, udah nggak usah. Toh juga beberapa produk yang kita punya ini kan promosi aja di Facebook aja nggak pernah, Bu ya. Padahal itu ada loh. Dan Om Sanda jelas mampu lah, masa nggak mampu untuk ya kan promosi gitu. Tapi ya Om Sanda berusaha untuk ya, kalau hanya promosi-promosi saja terus tidak ada bukti, nanti kan ya mungkin awal meledak gitu ya, tapi akhir-akhirnya juga pasti akan hilang. Nah saya ini pengennya jangka panjang, biarkan orang yang menilai. Om Sanda sudah berusaha memberikan formula yang terbaik. Ya mudah-mudahan juga hasilnya baik gitu kan. Dan saya rasa itu akan lebih apa, Bu, jangka panjang kan ya. Orang itu pasti akan cari. Saya tuh suka gitu teman-teman. Saya tuh gini, mempelajari di kehidupan ini sendiri. Orang itu punya harga itu gini. Di saat kita dianggap omongan kita dianggap orang gitu ya, itu kita punya nilai. Begitu juga dengan produk-produk ini. Di mana produk ini dicari, artinya kita punya nilai jual, Bu ya. Iya, nggak usah promosi, dia pasti cari sendiri. Kita punya pelanggan gitu ya. Dan ini pasti jangka panjang. Gitu. Oke lah. Intinya istri itu sebenarnya juga nggak begitu suka gitu ya. Cuman ya karena dasar disrebunan sudah mungkin alhamdulillah lah teman-teman ya. Sejak 4 tahun Om Sanda nge-YouTube ya, itu kelihatan enak ya. Sudah kelihatan enak, ada keberhasilan, ada pencapaian. Mungkin lebih ke Bu Admin itu sendiri juga ya didasari dari kecintaan dengan burung, dan di situ juga ada kasus diesel itu ya. Mungkin dari situ ya, seperti mana yang saya katakan kemarin juga, beli burung itu juga enggak terus kita nominat gitu juga enggak ya. Mungkin perlu teman-teman juga tahu, Bu. Apa itu? Kita ini beli burung ini kan, ini tadi kayak kalau nggak salah tuh saya sempat baca ya kan. Kalau boleh tahu itu si Supersonic itu angkanya berapa waktu beli? Aduh,
Nggak mahal itu ya? Nggak mahal lah. Nggak mahal itu. Gini aja, kita ini kan Om Sanda ini kan suka mengedukasi orang, kontennya juga konten edukasi. Om Sanda nggak suka memframing yang seolah-olah, ya kan. Padahal kemarin kalau kita boleh ngomong ya, harga itu malah orang-orang itulah yang kasih kesimpulan harga. Oh, ini harganya sekian gitu kan. Ternyata sudah ditawar sekian. Ya kita kasih bocoran aja sih untuk harga ini ya, Bu. Mungkin harga belinya lah ya, harga belinya. Dan sejarah dari kenapa Om Sanda tidak tawar burung itu. Nah, itu kayaknya penting juga gitu ya. Jadi gini teman-teman. Om Sanda ini kan beternak burung, ya kan. Dan terus terang aja, uang dari hasil peternakan itu enggak pernah dipakai, Bu ya. Enggak pernah itu. Ya, pokoknya waktu apa ya, sebelum daftar haji. Ya kan? Ya, awalnya produk itu laku. Iya kan, laku itu terus pokoknya sampai ya terakhir si Supersonic ini ketemunya kan seperti itu. Jadi waktu ternak itu mungkin sekitar 9 bulan waktu itu ya. Kita uang itu nggak keluar sama sekali kan. Nggak pernah dipakai. Ya siapa sih nggak pengen belikan sesuatu untuk istrinya gitu kan. Saya tanya, Bu Admin mau apa gitu kan. Bu Admin minta apa gitu kan. Mau motor baru, mau apa, mau mas-masan atau apa. Ya alhamdulillahnya sih nggak nuntut, Bu Amin ngomong nggak usah katanya. nggak usah ya. Nggak usah itu juga dengan tidak ada apa belakangnya embel-embel tuh enggak tuh. Ya pokoknya ngomong enggak lah gitu, enggak gitu. Ya singkat cerita itu uang itu ngumpul kan. Selama 9 bulan itu uang ngumpul. Terus ya saya bilang sama Bu Admin kita ini sudah diberi kelancaran rezeki gitu ya. Ya kita ya mungkin ini kan uang nggak kepake nih. Ya kalau dibilang butuh, siapa sih ya orang nggak butuh ya? Orang tuh dikasih uang berapa aja ya bisa habis kan ya. Ya terus saya bilang sama Bu Amin, gimana kalau kita daftar haji aja Bu gitu kan. Itu pernah kita bikin vlog gitu kan Bu ya. Iya pernah. Waktu Kita daftar ya. Jadi alhamdulillahnya haji itu sudah terlunasi teman-teman ya, berdua itu dari hasil ternak burung. Nah, ada sisa ceritanya kan karena target haji itu sudah kan ya. Terus ada sisa 30 juta ceritanya seperti itu. Karena setelah itu ya produk itu kan terus berjalan, terus ada uang masuk ya. Itu sudah kita pakai, kita udah pakai. Cuman yang di tabungan itu yang nggak diambil sama sekali itu masih ada sisa 30 juta ceritanya. Nah, jadi sewaktu saya kalau nggak salah itu puasa ya. Puasa terus anak-anak itu kasih kabar, Om, burung bidikan sampean itu kemarin digantangkan. Waktu itu ada event kan ya, main di event itu. Gimana kerjanya? Saya tanya, dikasih tahu sama Ari kalau nggak salah ya. Dikasih tahu sama Ari, Om, saya tuh sampai terngiang-ngiang kata dia gitu, ya kan? Kerjanya bagus, burungnya tanpa jeda, materi keluar semua. Ya, saya kan tahu Ari kalau cerita itu bagaimana ya kan. Jadi ya mungkin ada sedikit-sedikit yang ditambahkan mungkin gitu ya. Sesuatu yang wah gitu kan. Ya, saya dengar burung itu digantangkan, ya kan. Terus kerjanya katanya bagus. Dan kebetulan waktu itu burung kita banyak rontok bulu ya. Untuk yang burung di kandang. Ceritanya banyak. Saya pengen cari pejantan gitu kan. Nah, yuk, okelah nanti saya akan telepon Mas Mud ya, Mahmud ya, Mas Mahmud. Itu yang punya burung. Saya telepon, Mas Mahmud, burungnya katanya udah digantangin. Iya, kerjanya gimana? Masih 80% kayaknya Om gitu. Gini Mas Mahmud, saya kasih gambaran kan. Saya itu apa ya? Saya pengen burung ini jadi
inspirasi banyak orang ya, karena ini burung kan jelas burung dari desa teman-teman, ujung ini Tulungagung ujung nih, udah mentok, nggak ada jalan lagi ke sananya, ada JLS itu ya, tapi kesananya lagi ke selatannya udah laut lepas, samudra itu kan itu. Nah itu saya pengen ini burung jadi inspirasi banyak orang, terus jadi motivasi juga untuk banyak orang. Ini kan jadi nanti semangat untuk pelihara burung lagi. Mereka itu punya kepercayaan diri lagi, orang-orang di daerah ini loh. Yang katanya pengen merasakan gitu kan, bagaimana euforianya tampil di event-event besar. Dan saya sendiri itu juga pahami gitu ya teman-teman, yang namanya di dunia hobi, apalagi kalau kamu punya tendensi di dunia hobi ini, kamu harus punya nama besar. Peternak-peternak di daerah itu juga sebenarnya grit ya, dia mumpuni untuk soal kualitas. Hanya saja mereka ini tidak punya nama besar. Bagaimana untuk mencari nama besar? Mereka untuk armadanya aja nggak ada gitu kan ya. Dia nggak tahu caranya bagaimana. Ya mungkin dari burung inilah ya. Toh besok juga, minggu besok saya juga ada satu event ya. Itu jelas event ya untuk kicau mania. Orang biasa kan, ya itu hak orang lah mengatakan dari kicau mania untuk kicau mania. It's okay gitu ya. Tapi jelas kalau kamu nanti teman-teman ini bisa lihat brosur yang saya share di Facebook, itu jelas. Itu kan lucu juga itu. Ada yang tiket 550 itu. Hadiah untuk juara 1, 2, 3 sepeda listrik semua. Coba itu. Seharusnya juara 1, 2, 3 itu ya tak anggap aja juara 1 sepeda listrik. Nanti juara 2-nya apa? Lebih menurun lagi. Ini sama. Kenapa? Kenapa Om Sanda bikin konsep sama? Saya pengen itu, ya juara itu sesuatu penghargaan ya untuk juara. Tapi masalah hadiah itu lebih ke, ya itu apresiasi aja sih teman-teman ya. Dan saya pengen orang itu nggak hanya mengejar soal hadiah gitu loh. Bukan berarti terus Om Sanda itu memberikan sesuatu yang mungkin potongan atau apa, atau mencari untung yang banyak. Jelas itu untungnya sangat sedikit teman-teman. Dari ya anggap aja sekarang itu sepeda listrik harganya sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Itu kalau 3 sepeda listrik untuk hanya juara 1, 2, 3 itu udah berapa? Ya kan, belum nanti itu kan juara sampai 5. Intinya untuk teman-teman. Dan coba untuk tropinya juga, ini kan untuk tropi yang mana ini, ada kebetulan ada tropi di sini nih. Ya, tropinya di sini nih. Nih tropi 550-nya juga segini. Ini 1 sampai 5. Bayangin coba udah. Pokoknya intinya seperti itulah. Nanti kalau banyak ngomong, orang-orang malah nebaknya ini promosi untuk lomba Om Sanda. Ingat ya, terserah kamu mau ngasih penilaian seperti apa, tanggapanmu bagaimana. Yang jelas ini adalah niat baik. Ya urusan kebaikan ini kan sama yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi terserah penilaianmu itu tidak ada artinya. Gitu lah ya. It's okay lah. Nah, jadi besok Om Sanda bikin event seperti itu. Ya maksudnya apa? Untuk mengangkat lah orang-orang daerah itu. Ya mungkin sebagian orang di luar sana menganggap, wah Om Sanda seperti ini, nanti jangan-jangan harga burung di daerah makin mahal. Mereka terus akhirnya tidak suka. Ya gimana dong gitu loh. Kan serba salah juga. It's okay kalau kamu memang tidak suka seperti itu. Ya kamu bukan hanya beli burung 1, 2 di daerah. Ya kamu borong aja burung di daerah, kamu jual nanti di sana dengan harga-harga kamu. Gitu. It's okay kan ya. Tapi kalau kamu cuma mementingkan dirimu kamu sendiri, ya orang kok hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan kita hidup di dunia ini kan kita sudah punya tanggung jawab untuk mengingatkan, memberikan sesuatu yang baik, mengajak kebaikan. Itu kan fungsi manusia itu sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Nah, it's okay lah. Terus gini, dari dasar burung itu sendiri kan pokoknya yang jelas kan teman-teman udah tahu ya apa nantinya ini akan jadi semangat-semangatnya orang-orang daerah gitu kan ya. Nah, saya bilang seperti itu sama pemiliknya. Terus saya bilang, Om, saya ada uang 20 juta. Saya minta burungmu. Gitu Bu ya, saya bilang ya. Saya telepon itu.
Nah, nanti kamu kasih keputusan. Kamu mikir dulu lah, alasannya tadi seperti itu, kamu mikir dulu. Oh iya Om Sanda, nanti saya kabari. Wah, ceritanya udah selesai nih ya. Kok 3 hari itu nggak ada kabar? Saya bilang gitu kan ya. Ya saya nggak ngejar kan. Ya mungkin nggak boleh gitu aja. Ya udah, saya diem aja. Ternyata itu ada pesan suara masuk ya. Yang intinya tuh begini. Terima kasih Om Sanda, ini adalah penghargaan luar biasa untuk saya gitu ya, dan burung saya sudah diberi harga ya. Ya dia tahu yang nawar itu siapa gitu kan. Dia sangat berterima kasih. Terus intinya dia terus ngomong, kalau 20 juta jangan. Kalau 30 juta Om Sanda bawa. Ya Om Sanda ini nggak nawar. Ya udah 30 juta saya nggak tawar, tapi ya adatnya orang beli burung tuh biasanya harus pantau gantangan gitu ya. Nah, alasannya kenapa Om Sanda itu tidak tawar burung itu karena ya sisa uang yang ada di bank itu ya 30 juta itu. Uang anggur itu kan gitu ya, nanya ngomong. Ya udah Bu, ya nggak apa-apa kan nih, nggak apa-apa. Istriku dukung banget gitu teman-teman. Malah bilangnya kan itu kan pokoknya ya seperti mana yang saya ceritakan kemarin, seharusnya dipantau waktu itu ya. Ternyata nggak dapet tiket. Istri itu akhirnya ngomong, alah Pak nggak usah pantau-pantauan gitu kan. Ya istri Pak tahu lah kualitas ukuran dari Om Sanda menilai seekor burung gitu kan ya. Apalagi untuk dirinya sendiri itu pasti nggak ngawur. Mengatakan sesuatu yang bagus itu pasti dengan embel-embelnya gitu kan ya. Karena Om Sanda itu orangnya selektif. Bukan hanya burungnya bagus, tetapi pasti rawatannya mudah, burungnya stabil, burungnya nggak ngerepotin dan sebagainya. Itu istri udah yakin lah itu kan. Udah bayar. Jadi intinya itu tadi teman-teman, kalau tanya soal harganya 30 juta. Dan itu kalau dilihat dari sekelas burung yang kerja seperti mana kemarin, itu sesuatu yang nggak mahal gitu kan ya untuk sebagian orang. Toh juga kemarin sewaktu setelah turun gantang itu ya saya nah ini kan males ngomong seolah-olah. Tapi sebenarnya kalau mau dibikinkan konten itu luar biasa sebenarnya. Wah, burung 30 juta jadi 10 kali lipat gitu kan. Biasanya ini kan kalau ibu-ibu ini gampang goyah. Ini gimana? Enggak aku. Gimana? Aku enggak aku. Belum. Saya ini gini teman-teman. Ya kita ini nggak terus ngomong soal biar wah harganya biar sampai, kan ada juga yang wah nunggu sampai 1 miliar. Kita tuh nggak pernah kepikiran itu Bu ya. Kita tuh lebih memikirkan bagaimana ya itu tadi. Ini adalah sesuatu yang bisa jadi sarana kebaikan gitu loh. Terus ini lebih ke masalah hati ya Bu ya, masalah hati. Jadi ya Ibu admin sendiri sudah merasa bahwa luka Bu admin kemarin itu terobati gitu kan ya. Jadi lebih bukan terus wah pengen nunggu nanti harganya mahal juga nggak gitu lah, nggak mikirnya nggak gitu. Maka ya Om Sanda nggak terus apa namanya, kemarin aja nggak Om Sanda video coba. Itu Bu ada spekulasi yang liar tuh ya. Apa itu? Di luar sana itu kan banyak orang itu menampilkan supersonic ini di sesi yang kedua. Padahal semua orang itu mengakui bahwa supersonic itu bagus waktu sesi pertama. Walaupun orang sudah mengatakan sesi kedua itu udah luar biasa. Ya, tapi di sesi pertama itu lebih hedon lagi gitu ya. Tetapi itu kok nggak ditampilkan. Jadi ada orang berstatement, beranggapan bahwa itu memang sengaja. Sengaja ini jadi sesuatu yang kontroversi ya gitu ya. Nggak mau ditampilkan karena mungkin kerjanya kurang bagus atau gimana.
Ya itu kan tanggapan orang yang tanggapannya nggak suka dengan Om Sanda dan dia pikirannya pikiran negatif aja gitu ya. Dan ini kalau diturutin aja orang seperti ini ditanggapi pasti juga akan sebagus apapun ya mereka akan tetap mengatakan jelek kan begitu ya Bu ya. Ya gitu ya. Cuman ya itu tadi ya. Jadi kenapa itu tidak ditampilkan? Karena Om Sanda sendiri juga nggak video. Kamera bawa sebenarnya ya. Tapi ya tak pikir lagi wah. Ya tahu kita di sesi pertama kerja bagus ya. Bagus. Normalnya orang di sesi kedua udahlah di video. Wah, biar untuk konten, biar meledak ini nanti gitu ya. Iya kan Om Sanda nggak begitu orangnya, ya kan? Iya teman-teman yang udah ngikuti Om Sanda sejak dari dulu pasti paham lah dengan karakter Om Sanda ini. Om Sanda nggak seolah-olah, dua nggak suka kegaduhan, ya kan? Intinya bicara apa adanya dan berusaha untuk sesuatu mengabarkan sesuatu yang baik gitu aja sih kalau misalnya gitu. Oke lah, kita lanjutkan untuk pertanyaan ini dari teman-teman yang lain ya. Bu admin malu-malu, sukses terus Bu admin, tidak ada lelaki sukses tanpa istri yang hebat. Nah, ini tanggapan Bu admin gimana tuh? Betul itu. Semua kalau nggak ada istri yang baik udah lost, hilang semua udah. Gitu ya, kalau nggak didukung gitu juga Iya. ya. Itu kok Bu admin kok mau dukung itu gimana sih? Coba bilang sama teman-teman itu kok mau dukung padahal kan jelas seharusnya 30 juta aja untuk beli skincare aja udah wah dapat untuk 2 tahun 5 tahun tuh. Aku tuh nggak macem-macem mau beli apa-apa juga nggak pernah macem-macem aku tuh. Gitu ya. Orangnya santai aja lah ya. Santai. Ya orang itu berbeda-beda lah cara mereka untuk menikmati hidup itu Bu ya. Ya kalau Bu admin sendiri sih ya cara menikmati hidup ya sebenarnya walaupun kita nggak lomba gitu kita hadir ke lomba itu udah seneng. Udah Bu, seneng. ketemu banyak orang. Bahkan kemarin sewaktu di gelaran SMM kemarin kita itu bikin sesuatu yang belum pernah dilakukan orang gitu ya. Yang kemarin itu pisang goreng. Pisang goreng ya kan. Dasarnya apa gitu? Dasarnya sih ya kita ini kan pengen bersilaturahmi ya kan. Saya tahu betul orang saya tuh berpengalaman soal itu. Biasanya pemain itu apalagi bos-bos itu kan mereka itu kadang-kadang sulit untuk cari tempat nongkrong ya. Kalau bos-bos ini kan punya banyak joki, burung sudah dikondisikan dengan jokinya. Nah bosnya ini kadang-kadang juga boring, mau duduk di mana kita gitu. Ya alhamdulillah kemarin itu kita bikin stand, yang stand itu gratis untuk semua orang, bukan hanya pemain kok. Semua. Media, terus apalagi Bu? Penonton ya, silakan. Bu admin ini sampai waduh dari pagi saya bilang Bu admin tenang aja Bu admin, semangat Bu admin. Bu adminnya semangat goreng pisang, bikinin kopi ya kan. Kita nih kalau waktu itu nerima duit udah dapat berapa juta itu ya. Ya kan? Kalau kita bawa apa namanya cangkir itu 500 ada Bu ya? Ada. Ada itu. Ada. Anggap aja itu 500, belum anak-anak juga itu bawa ya. Gitu kan. Terus pisang gorengnya pisangnya itu 1 karung gitu. Gitu kan. Ya intinya gimana caranya ya silaturahmi itu tadi. Ya nanti Ibu kita insya Allah nanti kita usul juga ya ke depannya. Atau sekarang kita udah main aja udah wah mentang-mentang burungnya moncer terus sekarang nggak mau silaturahmi lagi gitu. Jangan. Dan alhamdulillahnya juga mungkin untuk si Supersonic juga enak. Kalaupun kita punya pedok seperti itu ya burung itu taruh di pedok aja Bu ya. Toh burungnya juga enak kayak gitu ya. Tetap aja dikondisikan di situ kan. Nggak rewel kalau untuk si Supersonic. Ya kedepannya lah nanti ada event-event lagi kita bikin seperti itu lagi Bu ya. Oke. Dari Yusuf Sulaiman 1803. Om Sanda terima kasih sudah memotivasi dan mengedukasi saya sebagai kicau mania. Ya, sama-sama lah kita ini juga belajar lah ya. Belajar untuk berbuat baik. Gitu.
Dari Samsul Hidayat 1172. Barakallah Om Sanda, teruslah berbagi ilmu tentang segala hal, khususnya di murai batu untuk pemula seperti saya ini. Ya, Om Sanda itu menganggap semua itu sama, gitu kan ya. Nggak ada yang istimewa, nggak terus kayak pemain. Dulu pernah tuh teman-teman, pemain ya, bos gitu kan, telepon Om Sanda. Dia komen dulu di Facebook. Terus habis itu di WA itu pernah ngomong itu, Om konsultasi itu bayar berapa gitu. Om Sanda itu ya ada lah, non manusia kok ya kan, jengkel gitu kan ya. Tapi ya datar aja saya jawab ya. Saya jawab mereka itu juga sama dengan jawab orang-orang baru gitu kan. Saya anggap mereka itu sama. Ya, sama semua. Entah itu bos mau dia punya pabrik rokoknya 10 juga saya anggap sama. Yang membedakan menurut saya itu orang yang berusaha untuk berbuat baik sama orang yang apa teman-teman, yang agamanya bagus itu. Kalau hanya orang kaya aja Om Sanda itu ya maaf aja lah ya. Ya Om Sanda itu nggak, sifat penjilat itu tidak ada Om Sanda itu ya. Jadi ya mohon maaf lah kalau untuk teman-teman yang merasa dirinya bos itu ya, nanti nggak usah terlalu ditunjukkan bosnya. Ya. Oke, terus ini ada dari Bilkis ya, Goto 1 miliar. Wah, ya diaminin Ya aja, mudah-mudahan. ya diaminin aja lah. Ya walaupun kita ini nggak terus memikirkan soal itu, enggak, kita santai aja Bu ya. Ya kalaupun ada yang mendoakan, ini kan sesuatu doa seperti ini kan, ya diaminin saja. Suraten 1838. Mantap Om, semoga stabil supersonik di event nasional dan sehat selalu semua keluarga. Oke, terima kasih, sehat juga untuk Omnya. User OB6NZ8NZ9H, dari tahun 2018 aku nonton YouTube Umpama Kicau, baru lihat bikin video sama istrinya, moga sehat selalu. Ya karena istrinya juga orangnya nggak pengen terkenal Ya gitu. itu aku tuh di belakang layar. Ya nggak pengen wah gitu nggak juga gitu ya. Kita ini paling seneng kalau gini Bu ya, sewaktu ketemu temen burung gitu ya, kok mau ngajak istrinya. Nah itu. Ya kan, dan kita selalu welcome lah sama teman-teman itu ya. Kayak contohnya kayak Pak Dwi Jalu datang ke sini ngajak anak-anaknya, ngajak teman-teman anaknya, ngajak istrinya, saudara-saudara, ya kan, saudara-saudaranya. Om Sanda kita mau jalan ke pantai, pantai yang bagus mana? Oke Pak, sambut, disambut. Ya kalau nggak ada, ya kalau dibilang sibuk, kita ini sibuk. Ya. Tapi ya alhamdulillahnya kita juga bisa meluangkan waktu lah ya. Ya mungkin membahagiakan orang itu kan juga satu ibadah Bu ya. Ya insya Allah lah, memang di situ kita nggak langsung dapat duit gitu ya. Ya tapi kita yakin bahwa suatu ketika nanti kita akan mendapatkan suatu keberkahan itu sih. Ya. Jadi aku paling seneng sebenarnya mau aku punya hobi yang sama. Kita ini pemain burung, terus teman-teman juga punya istri yang suka burung, dukung juga, nanti ketemu itu nyambung ngomongan. Klop nantinya gitu ya. Toto Wijayatno 6796 RMB Kota Bogor hadir. Selamat Bu admin, gas lagi SMM. Insya Allah ya. Nathan Wardoyo 6280, suatu keberhasilan prestasi yang luar biasa jika sebagai peternak bisa mengantarkan sampai juara di gantangan. Betul itu ya Bu ya, betul itu. Tapi sebenarnya juga nggak hanya itu aja gitu ya Bu. Kita ini kan gini ya, standar orang itu tadilah, cara mereka untuk menikmati hidupnya gitu ya, terus merasakan kebahagiaan itu juga kan berbeda-beda gitu. Ya mungkin ada satu sisi orang merasa bangga bahagia di saat beternak bisa mengantarkan burungnya
podium juara. Cuman mungkin kayak Bu admin juga itu ya karena orangnya juga nggak nuntut gitu ya. Burung bisa hidup aja gitu ya. Itu udah senang Bu ya. Senang. Udah senang. Apalagi kalau lihat burung dipanen terus trotolannya tuh besar-besar gitu ya. Sehat. Sehat. Wah, senang banget itu ya, udah senang. Gitu. Ya apalagi terus nanti burungnya bisa juara, itu tambah senang gitu sih. Oke lah. Sukses selalu Supersonic, makasih Om Sanda, terima kasih juga. Supersonic top Marco top idola baru. Ini jadi ada viral viral gitu ya. Mulai banyak idola-idolanya ya. Mulai punya idola si Supersonic gitu. Rahmat Jenggot, tolong bahas silsilah Supersonic Om seperti Om Sanda bahas silsilah Casper dulu. Ya mungkin kita ada niat untuk itu ya. Toh juga walaupun tidak diminta Om Sanda juga pasti akan seperti itu. Nanti pasti akan menginformasikan gitu ya. Cuma nanti kita cari waktu lah Bu ya. Toh memang juga rumahnya loh. Ujung jalannya nggak mulus juga. Nggak mulus. Orang waktu bawa burung itu ke sini aja saya bilang jangan naik mobil lah gitu ya. Kalau naik mobil takutnya burungnya terlalu banyak guncangan. Toh burung itu juga jarang sekali naik mobil gitu ya. Maka saya minta naik motor aja. Itu memang jalannya itu ya karena sering dipakai untuk kendaraan-kendaraan berat ya. Itu untuk bangun JLS dulu teman-teman, jalan lintas selatan itu. Jadi jalannya udah naik turun ya kan. Liku-liku terus tambah berlubang juga gitu. Ya suatu saat lah nanti kita ke sana Bu ya. Kita akan berikan informasi nanti sama teman-teman. Terus dari Dedeyah Yani 269, sukses buat Om Sanda. Salam selalu dari Bekasi Selatan. Terima kasih. Rudi Hartono, assalamualaikum Om Sanda, mau tanya Supersonic itu main umbar atau tidak? Kalau boleh tahu sepil rawatan dari mulai embun sampai tidur. Terima kasih. Yang jawab Bu admin, yang ngerawatkan Bu admin. Tuh Bu, si Supersonic itu di umbar apa enggak itu? Diumbar itu untuk sekarang itu 2 hari sekali masih diumbar. Untuk rawatannya ngembun lanjut sampai ke penjemuran. Setelah itu diangin-angin kan udah masuk, entah itu tidur atau enggak udah makanya masuk, nggak ada bunyi udah. Kalaupun bunyi kadang aku yang ini, jangan sampai bunyi. Burungnya itu sayang, bunyi aja di kandang. Oke, itu ya Om Rudi Hartono. Jadi ngerawat itu kan Bu admin ya. Ngumbar olahraga pagi Bu admin tuh ya. Enak lah ya punya burung tubuh ya, nggak usah senam kan. Jogging itu ngumbar. Sulaiman 27272. Mantap panutan Om Sanda, terima kasih. Andi Murai, Yogyakarta hadir, mantau Murai Supersonic yang lagi viral. Semoga stabil di SMM dan selalu hoki bawa pulang trofi. Amin. Amin. Bu, kayak kemarin si Supersonic terus juara itu rasanya itu gimana sih Bu? Rasanya luar biasa. Girang, sumringah pokoknya. Apalagi podium 1. Aduh, istimewa. 2 kali lagi. 2 kali. Dengan kinerja yang gila. Bu Armin ini gina waktu lihat kerjanya itu gimana Bu Armin? Sampai ngerasanya gimana itu? Waktu lihat dia neken-neken gitu itu gimana perasaan sampean tuh? Ya aku lihat dia itu main bagus ya. Cuman aku nggak bisa bedakan suara apa itu kan nggak bisa aku. Gitu ya? Cuman aku lihat itu dia bagus kerjanya. Ngotot ya. Aku udah yakin itu. Wah ini pasti podium gitu ya. Pasti. Ya masalah juara 1 itu kan rezeki, ya kan. Tapi Bu admin punya standar lah kalau kerja burung seperti itu memang sulit dikejar ya gitu.
Oke lah, terima kasih ya Om juga ya untuk komennya ya, katanya supersonik viral. Oh ini tadi loh ya, Supriyanto ya, supersonik dengan berapa duit Om Sanda kalau boleh tahu. Itu ya Om Sanda udah kasih tahu tuh tadi. Jadi nggak ada tuh yang Om Sanda gimana kalau seumpama saya bawa mobil gitu kan ya, datang ke rumah orangnya, udah pakai lente orangnya, aku setting, nanti burung itu bilang aja kalau harganya sekian ratus juta, toh standar apa, toh kualitasnya juga bagus gitu kan ya. Wah itu meledak gitu ya. Tapi justru sampai gini, ini ya kita nggak ngerti kan, orang punya hak ya kan. Sampai membohongi diri Taman sendiri itu kira-kira tuh kebanggaan yang seperti apa Bu? Emang dibanggakan? Bangganya di mana gitu loh ya? Ya, bangganya di mana? Ya kalau ditawar berapa real seperti itu ya kita adalah rasanya ya. Tapi kalau kita beli terus harus di up itu kan banyak ya. Ya itu hak orang dan itu juga bukan sesuatu yang jelek juga enggak gitu ya. Cuman karena saya itu orang yang nggak bisa membohongi diri gitu kan teman-teman ya. Terus alasannya apa? Motifnya apa? Kok harus di up? Apa memang supaya harganya lebih mahal? Apa terus ada kebanggaan? Atau terus dipandang orang, itu Mas Sultan? Ya enggak juga, saya enggak seperti itu sih ya. Jadi ya itu tadi yang saya katakan, saya beli itu harganya 30 juta. Kenapa kok 30 juta tidak ditawar? Ya karena ya kita ada sisa uang 30 juta dari 9 bulan Om Sanda ternak burung. Jadi setelah itu lunas haji itu uang ngendap di situ. Nah cuman kalau yang lain itu sudah Om Sanda pakai karena Om Sanda nggak transfer ke situ lagi gitu kan ya. Itu sih ceritanya seperti itu ya. Toh nantinya sampai harganya beratus-ratus dan mungkin sampai menyentuh 1 miliar ya. Ya biarkan orang yang bicara ya, Om Sanda nggak usah lah ya. Tuh, oke lah. Dari Karifan Sun 3296. Assalamualaikum Om Sanda, salam dari Pekalongan. Mau tanya Om bagaimana rawatan supersonik dari trotolnya Om Sanda, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari trotolnya Om Sanda jelas nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Dari ternakan. Ya, nanti satu waktu lah ya. Om Sanda akan mungkin peternaknya aja yang diundang ke sini. Boleh. Ya kan? Ya kapan-kapan lah. Nanti kalau peternaknya mau, Om Sanda undang ke sini, kita podcast bareng sama peternaknya. Kita tanyakan semua itu sejarahnya bagaimana, terahnya dari mana, ini itu. Terus nanti kalau teman-teman mau, ya namanya biasanya seperti ini. Dan ini juga yang saya harapkan. Saya punya burung dari orang, terus moncer-moncer. Ya harapan saya nantinya peternak ini juga keangkat gitulah ya. Itu kan sesuatu yang baik. Gitu kan? Om Sanda bisa mengantarkan burung itu sampai akhirnya peternaknya naik grade gitu ya. Keuntungannya ya memang untuk peternaknya, tapi di sisi lain teman-teman, hidup itu bukan hanya dunia soal logika saja gitu kan. Kita ini punya Tuhan dan kita harus yakini itu. Itu semua itu ada nilainya. Oke. Reza Tia RP Utara. Ditunggu ke Prasasti Malang Om Wali Kota Cup. Kita nggak main ke sana Bu ya. Nggak main ke sana, kebetulan bareng eventnya Om Sanda ya, event akar rumput sih dengan tiket 1.100.000 itu. Terus juga mungkin kita nggak boleh ambisi lah Bu ya, walaupun toh burung itu sudah terbiasa dengan seminggu sekali main, tapi insya Allah nanti diniatkan itu Bu Armin juga bilang udah 2 minggu sekali aja untuk gantanginnya. Itu sih, nggak usah ambisi lah. Orang dia masih muda, toh juga masa depannya masih cerah gitu ya, dan waktu itu masih panjang. David Setiawan CP9EO.
Ini podcast pertama dari Umpamanya Kicau dan semoga sehat selalu Om Sanda. Dan buat si Supersonic tetap konser terus dan bisa bersaing di semua event. Amin. Salam dari Klaten. Amin. Terima kasih doanya. Bandung Channel, saingan berat Umi Kalsum ini Om Sanda. Enggak lah. Enggak. Kita ini nggak pernah ngerasa ada persaingan Bu ya. Ya, seperti yang Om Sanda bilang, kita adalah tim. Ah, itulah, kita adalah tim. Ya tapi kadang-kadang tuh Bu ya, apa ada saya sendiri tuh kadang-kadang heran juga. Ada orang itu yang mungkin kita lagi enak atau kita lagi naik gitu ya. Orang itu kayak merasa tersaingi. Padahal kita ini nggak ini Bu ya, nggak pernah menganggap orang itu pesaing. Tapi entah kenapa ada orang tuh merasa kayak Om Sanda YouTuber gitu ya. YouTube yang lain tuh seolah-olah itu kayak wah ini pesaing berat. Padahal Om Sanda ini berusaha untuk membangun, di mana ya selalu memberikan masukan juga gitu kan. Orang belum tanya Om Sanda kasih tahu. Ya perhatian juga lah, kayak kemarin di SMM tuh media tamu juga Om Sanda yang nerima kok ya. Tempatnya itu udah ada pedoknya. Ya, ada pedoknya itu yang minta Om Sanda juga gitu kan. Di situ juga kopi gratis sama pisang goreng gratis ya di situ. Gitu kan. Artinya Om Sanda nggak pernah menganggap bahwa wah itu pesaing, itu harus disaing, nggak ada gitu, nggak ada ya. Oke lah. Lukman Hidayat HJ7DJ, usia berapa Om Supersonic? Pastinya saya nggak tahu ya, tapi kalau dari urakan dia 1 kali urakan dan burung ini baru aja mabung. Cuma satu gambaran aja. Memang dilihat dari bulu ya. Kalau kita lihat dari bulu ini, bulunya keropos ya. Kayaknya sih mungkin apa ya, ada mungkin kutu atau gimana gitu ya. Ya belum dicari itu. Ya, belum cari lah. Kita ini masih baru kan, perlu dijajaki. Itu juga nanti yang menjawab adalah waktu. Tapi waktu pengalaman kemarin waktu lihat di rumahnya orangnya ya, anak-anak sendiri juga ragu kan waktu itu ya. Wah burungnya kok begini gitu kan ya. Tapi Om Sanda itu udah yakin. Ya udah klop aja lah. Klop aja lah ya. Sudah sehati akhirnya ya ternyata burungnya juga nggak ini ya. Rewel. Nggak rewel. Yudi Hartono 4937. Sip Om, kita tunggu performa Supersonic ketemu Rampes, Avatar, Darah Biru di gelaran SMM. Ya itu tadi. Kalau kita bicara tentang persaingan, kita nggak nganggap persaingan ya, tapi ya tetap yang namanya keinginan gitu ya. Toh burung-burung itu juga kan kayak Rampes, Avatar, Karisma. Terus kemarin siapa Bu? Escobar itu ya. Itu adalah burung-burung papan atas, burung-burung yang lagi fenomenal gitu kan. Ya ada harapan bisa disandingkan gitu kan ya dengan satu panggung dengan burung-burung ini. Ya kemarin satu panggung dengan Escobar ya kan. Terus sama Karisma ya kan, sudah gitu ya. Ya nanti mungkin di lain event bisa ketemu Avatar, bisa ketemu Darah Biru, bisa ketemu Casper, bisa ketemu Semar Sakti, dan yang lain lah ya. Insya Allah, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Dan itu satu kehormatan lah bagi saya dan Supersonic lah bisa main bareng ya di satu gelaran dan mungkin satu panggung gitu. Gaco viral, top Ibu Admin, terima kasih. Tuh Bu, ada yang bilang top katanya. Terima kasih. Oke lah, terima kasih ya. Jadi mungkin kita gini aja Bu. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan kan cukup banyak ya kan. Mungkin yang bisa dijadikan pegangan untuk teman-teman nanti gitu kan. Biar kita konten ini bukan podcast yang hanya cerita gitu loh ya. Ada edukasi gitu ya, seperti mana tentang rawatan. Mungkin perlu dilanjutkan Bu untuk rawatan. Tadi Bu Admin kan ngomong setelah
apa untuk pengembunan ya, tiap hari ya, tiap hari pengembunan. Keluar itu jam berapa, Bu? 4:30. Kalau nggak dingin ya. Kalau dingin ya kasihan burungnya. Kalau Kan ini dingin itu nggak musim-musim. diimbun, Bu ya? Nggak dingin. Nggak diimbun. Terus penjemurannya berapa jam itu, Bu? Itu 2 jam. Dari sejak pagi ya? Iya, pagi matahari udah hangat itu. 2 jam. 2 jam. Itu kalau untuk apa namanya umbarannya itu Bu Admin ini ya mungkin baru kali ini ya Bu Admin ngumbar burung ya. Iya, sebelumnya nggak ada. Nggak ada yang diumbar kan, karena ya saya sering kali mengatakan kepada teman-teman di mana membicarakan soal apa umbaran. Umbaran itu bagus ya. Fungsi dari umbaran itu sendiri kan untuk membentuk stamina, di mana stamina itu adalah ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, supersonik ini kan burungnya di durasi 10 menit tanpa jeda, coba teman-teman. Mangap aja enggak, ya kan? Lihat Bu Admin ini juga heran gitu ya, waktu diumbar tuh 100 kali, Bu ya. 100 kali. Mangap aja enggak burungnya. Ya seperti itu sih supersonik, ya kan? Ya, terus umbaran itu nggak harus memaksakan. Kalau aku lihat nih nggak harus memaksakan. Jadi Ibu Admin udah ngerasa capek, ya udah Bu, istirahat aja gitu kan. Istirahat aja. Berapa hari sekali Bu umbar, Bu? Untuk sekarang masih 2 hari sekali. 2 hari sekali itu kan. Ya itu sih. Terus anu Bu, mungkin mandinya berapa hari sekali? Sama 2 hari sekali. 2 hari sekali itu mandinya. Terus untuk Bu, berapa Bu? Pagi 7, Nah. sore 7. Udah? Udah itu kan Udah. ya. Kerutung enggak? Enggak pakai. Furnya apa Bu? Furnya pakai leopard kasar yang kuning gitu. Murah hati. Murah. Terus burung itu yang bikin seneng juga kalau lihat burung itu teman-teman ya. Kalau dia waktu makan fur ya. Dia ini kayak makan Bersih ya. kayak makan kerutu. Senengnya ya. Dul gitu ya. Dan rapi. Terus nggak jorok ya. Nggak jatuh-jatuh ya Bu ya. Oke. Dia kalau makan jangkrik masukin air dulu, dicuci. Dicuci dulu. Dicuci sama dia. Oh itu kan. Bersih. Dicuci. Itu kata Bu Admin. Itu burung kok bukannya dia ini teman-teman ya, bukannya terus kan ada ya pur taruh di air terus dimakan supaya lebih lunak gitu kan. Alasan dia burung kan ada seperti itu ya. Dia kayak cililin kita juga seperti itu. Banyaklah burung jalak pun juga seperti itu. Kalau supersonik ini enggak. Jadi alasan dia kenapa seperti itu, Ibu Admi sendiri nih kalau dilihat dari tempat minumnya kan nggak kotor Bu ya. Tapi dia punya kebiasaan pokoknya makan itu selalu kasih Masukin ke air. air. Kata Bu Amin gini, dicuci dulu katanya. Gitu ya. Oke, itu untuk hariannya Bu ya, untuk hariannya. Terus untuk pengondisian lombanya Bu, itu gimana Bu? Sama aja. Nggak usah jauh-jauh dari pedok. Sama aja. Untuk EF-nya juga sama. Berapa Bu? 7. 7 juga itu kan. Dikasih mau gantang itu Bu ya, dikasih 7. Kadang juga nggak habis 7 itu. Kadang juga nggak habis karena mungkin dia udah keburu marah ya. Marah. Tapi marah pun dia itu juga nggak gempreng Bu ya. Santai dia. Biasa, bunyi biasa lah. Bunyi biasa gitu loh. Nggak terus marah-marah. Tapi memang akan berubah 180 derajat kalau dia sudah lihat burung. Itu ya. Itu udah berubah dia langsung. Wes, langsung kencang gitu. Bu Admin langsung, wes ini pasti bikin onar. Oke lah, mungkin sementara itu aja dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman apa yang perlu ditanyakan dengan Bu Admin soal supersonik nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar YouTube ya. Biar nanti akan dijawab sama Bu Admin. Mungkin kita cari dulu Bu Admin ya. Mungkin gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.